Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Yay. Akhirnya malam ini aku bisa bikin sesuatu konten yang insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Karena malam ini aku bakalan sharing ke kalian kira-kira rangkaian acara lamaran itu gimana sih? Dan apa aja yang perlu disiapin. Oke. Jadi aku di sini akan menceritakan rangkaian acara lamaran. Jadi ini rangkaian acara lamaran salah satu klien aku. Klien yang pernah aku bawakan acara lamarannya. Oke, jadi kalau acara lamaran itu diawali kedatangan rombongan keluarga calon pengantin pria atau biasanya kalau ditulis CPP. Nah, nanti keluarga dari CPW adalah calon pengantin wanita. Jadi nanti keluarga dari CPW itu menyambut kedatangan dari rombongan CPP. Nah, setelah itu keluarga CPP dan CPW itu nanti dipersilakan untuk duduk dengan posisi berhadapan. Nah, posisi tempat duduknya itu berhadapan 3-3. Jadi si calon pengantinnya itu duduknya itu di tengah, diapit kedua orang tuanya. Lalu MC membuka acara, terus membacakan basmalah. Nah, terus sambutan ayah dari calon pengantin pria. Nah, teman-teman, dalam hal ini itu tiap klien itu berbeda-beda. Jadi ada yang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan itu langsung oleh ayah si calon pengantin. Tapi ada juga yang pakai juru bicara. Nah, dalam hal ini si klienku itu langsung ayahnya masing-masing yang nembungin dan juga yang menerima gitu. Nah, di sini nanti sambutan ayah calon pengantin pria nanti dibalas tuh sambutan penerimaan dari ayah calon pengantin wanita. Nah, terus nanti calon pengantin wanitanya itu dihadirkan, dipersilakan masuk untuk duduk dengan posisi berhadapan. Nah, ini juga tentatif ya teman-teman, karena ada yang menghendaki langsung nih ceweknya duduk bareng-bareng dari awal. Ada yang minta dipanggil, jadi ceweknya tuh diumpetin dulu, nanti kalau misalkan cowoknya udah datang terus dipanggil kayak gitu. Itu tergantung maunya si klien kayak gimana. Nah, terus selanjutnya adalah sambutan dari calon pengantin pria. Sambutannya di sini itu dalam artian si calon pengantin pria itu kayak mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangannya, ibaratnya tuh melamar untuk dirinya sendiri gitu, melamar wanita pujaan hatinya. Iya. Oke. Aku jadi merinding. Enggak ding. Terus setelah si calon pengantin prianya itu mengungkapkan perasaannya, isi hatinya. Nah, terus si calon pengantin wanita itu memberikan balasan nih gitu. Apakah diterima, apakah ditolak gitu. Nah, terus setelah memberikan jawaban lamaran, terus si cowok itu ngasih buket bunga ke si cewek gitu, foto deh, cekrik. Terus setelah itu
Penyerahan simbolis seserahan, yaitu cincin lamaran. Nah, itu cincin lamaran itu nanti ini juga tentatif. Bisa jadi cincinnya itu sudah diletakkan di meja lamaran dari awal mereka duduk gitu, di awal tadi kan. Tapi bisa juga cincinnya itu masih dibawa sama pihak keluarga si cowok gitu. Nanti pas sesi pemasangan sesi penyerahan simbolis seserahan, nah itu cincinnya itu dikasihkan gitu. Jadi nanti dari keluarga si cowok ngasih ke ibunya si cowok, terus nanti ibunya si cowok ngasihin ke ibunya si cewek gitu, terus foto deh cekrik 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 gitu. Nah setelah itu pemasangan cincin nih. Nah pas waktu pemasangan cincin itu tuh dari ibu calon pengantin pria masangin ke jarinya calon pengantin wanita, dan begitupun sebaliknya, nanti ibu calon pengantin wanita masangi cincin ke calon pengantin pria. Nah setelah itu sesi foto keluarga inti, jadi cuman bapak ibu sama kedua mempelai gitu. Nah setelah itu ada pembacaan doa gitu. Setelah itu biasanya tiap klien juga beda-beda ya. Ini tentatif aja sih gitu. Kalau pada klienku ini dia minta ada namanya games kecocokan pasangan gitu. Tapi kalau gamesnya apa itu rahasia. Terus games kecocokan pasangan, tapi ada juga yang langsungan gitu, nggak pakai basa-basi games gitu. Nah selanjutnya adalah sesi foto ramah tamah dan acara santai. Sesi foto di sini biasanya kalau aku sudah mintain daftar nama-nama yang mau foto, jadi nanti fotonya tuh terarah, jadi menghindari kerumunan juga karena ini kan masih pandemi kan gitu, dan lebih tertata aja sih gitu kalau misalkan disebutin gitu, dipanggilin satu-satu. Terus acara ramah tamah sama acara santai, misalkan ada pengisi acara, nanti ada yang nyanyi, terus ada yang duet-duet gitu, nah gitulah pokoknya. Itu tentatif juga sih kalau pengisi acara gitu. Nah biasanya kalau aku ngebuatnya gini, misalkan nih restonya itu ada batas maksimalnya pemakaian resto, maka ya acaranya makan-makan itu sebelum penutupan, dalam artian masih dalam suatu rangkaian acara. Nah tapi kalau misalkan restonya itu enggak pakai ada batas waktu, unlimited kayak paketan ya, misalkan unlimited ya, jadi enggak ada batas waktunya, ya makannya setelah penutup gitu, lebih santai. Tapi balik lagi itu tentatif teman-teman. Selanjutnya setelah itu adalah penutup. Nah setelah acara penutup itu dari beberapa klien yang aku MC-in itu dia ada angsul-angsul. Kalau dalam bahasa Jawa ya, angsul-angsul itu kayak balasan hantaran. Jadi kayak ngasih balasan apa ya, hantaran dari pihak keluarga calon mempelai wanita untuk calon pengantin pria itu sendiri itu. Jadi gitu teman-teman, rangkaian acara kalau lamaran. Nah kalau misalkan nih teman-teman menanyakan kira-kira apa sih yang harus disiapkan kalau mau membuat suatu acara lamaran.
tentunya konsep ya teman-teman, konsep acaranya mau kayak gimana. Terus yang paling krusial adalah pembawa acaranya gitu, pembawa acaranya siapa, terus dekornya mau gimana, terus make upnya dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalian harus memanage sendiri gitu, kira-kira yang dibutuhkan apa gitu. Sebenarnya enggak yang ribet-ribet gimana ya gitu, kalau misalkan kayak pesan makanan terus dan lain-lain lah pokoknya gitu. Terus itu sih teman-teman semuanya. Mungkin kalau teman-teman mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagram aku, nanti aku tulis di bio. Terus kalau misalkan mau sharing juga bisa langsung aja DM Instagram. Yang mau di MC-in acaranya bisa banget. Oke, sekian konten aku malam hari ini. Bye bye, see you in the next video.